Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda sekalian serta para bunda, jamaah salat fardul maghrib di Masjid Jami' As-Salam, Bumi Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita, kesempatan yaitu kembali dapat melaksanakan bersama-sama salat fardul maghrib secara berjamaah. Kesempatan kembali beriktikaf di Masjid Jami' As-Salam ini, serta kesempatan kembali menuntut ilmu antara waktu maghrib sampai dengan waktu isya nanti. Yang mudah-mudahan dari semua kesempatan yang diberikan kepada kita, kita dapat melaksanakannya dengan istiqamah, bukan hanya sebatas pada malam hari ini saja. Dan semoga semua rangkaian yang sudah kita dapat laksanakan dengan baik, dengan sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masing-masing mendapatkan balasan juga yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam selalu kita haturkan dan kita ucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini, Al-Fakir atas nama pribadi Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas untuk pertama kali berada di majelis Masjid As-Salam ini untuk mengisi waktu antara maghrib dengan isya, yang menjadi dasar kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini, ya, dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu surah Al-Kahfi, ya, ayat 27, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang menjadi dasar. Jadi dasar utamanya kita duduk di majelis ilmu itu memang harus sabar. Ya, harus sabar. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsak. Memang harus dilatih diri kamu untuk menjadi orang yang sabar.
duduk ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang yang mengajak kita, menuntun kita, menggiring kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di majlis seperti ini kan, ya, muatannya tidak ada lain selain daripada ajakan kepada kita semuanya agar kita bisa mengenal Allah secara detail dengan baik, ya, bisa berjalan terus menuju ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di majlis seperti ini, ya, memang di majlis seperti ini tidak semudah yang disampaikan pada umumnya mubaligh atau si pemateri. Akan tetapi pada pelaksanaannya banyak rintangan, banyak cobaan, karena sesuatu yang terkandung di dalamnya faedah, manfaat yang besar dan banyak, itu mustahil tanpa ada rintangan. Pasti ada cobaannya, pasti ada rintangannya, bahkan banyak sekali. Ya, apalagi antara maghrib dengan isya ini kan, ya, sangat ideal sekali. Semua orang memfungsikan antara maghrib dengan isya ini dengan berbagai macam, ya, kegiatan. Ada yang dibuat-buat, ada yang memang, ya, sudah menjadi rutin, ya, ada yang memang cari hiburan dan sebagainya. Jadi hanya orang-orangnya saja yang bisa memanfaatkan fasilitas waktu ini untuk Allah dan Rasulnya. Hanya orang-orangnya saja, ya, hanya orang-orangnya. Karena memang waktunya relatif singkat gitu. Ada yang menghabiskannya dengan melihat televisi, ada yang dengan jalan-jalan, ya, ada yang dengan makan-makan dan sebagainya. Nah, pas giliran kita alhamdulillah bisa duduk di majlis seperti ini dan kita bisa sabar, ini luar biasa. Ya, luar biasa, satu keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh pada umumnya manusia. Meskipun tidak sedikit juga di antara kita itu yang merasakan jenuh, ya, jenuh, aduh gini-gini aja, ya, tapi memang manfaatnya besar. Apa di antara manfaatnya? Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang mendatangi majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Utul ilma. Jadi ilmu itu pengertiannya didatangi, dihampiri gitu. Tidak bisa kita didatangi ilmu, tidak, kita yang mendatangi ilmu. Utul ilma, ya, yang mendatangi ilmu. Seperti kita datang ke sini berarti untuk mendatangi ilmu ini. Di mana? Ya di sini sentralnya, di sini tempatnya, tempat untuk kita mendapatkan ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu. Ya, ini tempatnya di sini. Di masjid dari zaman Rasulullah juga di masjid. Ya, di masjid dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita, ya, mendatangi ilmu tersebut, nah ini keistimewaannya berbeda level kita dengan hanya bermodalkan iman saja. Ya, hanya bermodalkan iman saja. Ya. Kalau yang bermodalkan iman saja itu cuma satu level, satu derajat saja. Tapi ketika kita mendatangi ilmu, waduh luar biasa, darajat. Sampai kapan itu derajat? Sampai berapa tingkatan derajatnya? Tidak bisa diprediksi. Hanya Allah yang tahu. Coba bayangkan, hanya Allah yang tahu. Darajat. Dari saking tingginya derajat orang yang menuntut ilmu itu, sampai ujar Rasulullah SAW, menja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Andai kita mendapatkan kematian, ya, dijemput nyawa kita oleh malaikat Israel di saat kita sedang menuntut ilmu, atau pas lagi datang ke majlis ilmu, atau sepulang dari majlis ilmu, mati tiba-tiba kita.
Fabainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Kita akan dipertemukan dengan para nabi, ya, dipersatukan dengan para nabi, ya, dilevelkan dengan mereka para nabi kita. Allahu Akbar. Ya, enggak usah dibayang lagi bagaimana nikmatnya kita berkumpul dengan para nabi, kita berkumpul dengan para ulama, apalagi mereka ulama-ulama yang bujur-bujur, ulama dengan orang-orang yang soleh, apalagi levelnya mereka para aulia, udah satu kenikmatan, ada kebanggaan tersendiri. Enggak usah kita berkumpul dengan para aulia, kita terkadang berkumpul dengan orang-orang yang bedahi saja. Jabat di higa kita, ini gubernur, ini wali kota, di higanya lagi, ya, apa namanya, ada menteri, ya, ini kepala bidang ini, di kepala bidang ini. Wah, udah senang kita, bangga. Jar, aku seorang aja, nang biasa, nang lainnya aja, orang-orang bedahi sebenarnya, ini pejabat semuanya. Wah, kita bangga ada di tengah-tengah mereka gitu. Bagaimana ketika kita ini berada, posisi kita di tengah-tengah para nabi. Allahu Akbar. Ya, gimana enggak bangga kita? Nah, ini keberuntungan orang yang menuntut ilmu tadi itu, sampai dia meninggal di majlis ilmu itu. Aduh, luar biasa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita dikenal. Siapa yang mengenal kita? Para malaikat yang mengenal kita. Para malaikat itu kenal dengan kita. Ya, makanya orang yang selalu hadir ke majlis ilmu jangan takut di saat menghadapi kematian. Malaikatnya aja sudah kenal dengan kita. Malaikat sudah kenal. Jangan takut nanti kita malah ada soal malakain munkar nakir, dua malaikat yang akan menghadap kita. Kita akan diinterogasi, akan diinterview nanti di sana. Takut? Enggak usah takut. Kalau biasa kita ketujuh di majlis ilmu seperti ini, enggak usah takut, enggak ada yang ditakutkan. Memang prosedurnya setiap yang mati itu akan ditanya malaikat, tapi pada kenyataannya enggak semuanya ditanya sama malaikat. Ada juga cuma diitihi aja sama malaikat itu, sama munkar nakir, dilihat aja, ya sudah, dipersilahkan istirahat. Naum kanaumil arus, udah kamu istirahat aja seperti mana istirahatnya pengantin gitu. Ada contohnya Imam Sibawi, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Ali ini pernah berdoa, telah meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini hendak melihat kondisinya Umar ketika menghadap malaikat munkar nakir. Wah, ini enggak itu malaikat munkar nakir menakuni Zidin. Sementara semasa di dunianya kan siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar? Jangankan manusia, setan aja takut dengan Zidin. Setan ini kalau pas-pasan baru melihat bahwa ini bayangnya saja, wih, bayangnya Umar ini, kabur, cari jalan lain. Setan itu lari, ketakutan. Bayangkan, ya, apalagi orang-orang biasa. Makanya ketika beliau masuk Islam itu kan terang-terangan. Siapa yang berani menghalang-halangi aku? Siapa yang berani menghalangi umat Muhammad yang sedang beribadah? Ya, kalau mau aku timpas, silakan halang-halangi. Ya, ketika beliau mau hijrah, ya, ikut dengan Rasulullah SAW, siapa yang mau menghalang-halangi aku? Aku mau keluar, aku tinggalkan tempat ini. Siapa yang menghalangi? Ayo. Ya, kalau enggak mau jadi istrinya jadi janda, ya, silakan halangi aku. Enggak ada yang berani. Ya, dengan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, hendak melihat di keadaan Sayyidina Umar ketika berhadapan dengan munkar nakir. Apa? Ya, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Jadi diperlihatkan kondisi Sayyidina Umar di alam barzakh ketika berhadapan dengan malaikat munkar nakir. Jadi malaikat ini sudah gelisah nih, hendak menghadap Sayyidina Umar. Ini kan malaikat ini kalau enggak ditanya ya kewajiban, tugas. Ditanya, ini orang besar ini. Gimana ini? Jadi gelisah. Ya, dalam riwayat itu
kadang malaikat itu naik dia ke ini, ke batu nisan itu di atas. Makanya batu nisan itu jangan diduduki itu. Nah, apalagi di kami itu, aduh bahaya itu. Nah, itu malaikat itu kadang naik situ melihati. Ya, mau bertanya ini dengan orang yang soleh itu nggak langsung begitu, enggak. Ya, naik dulu ke atas, melihat lagi, naik lagi, turun lagi, seperti itu. Ya, enggak bertanya nanti disalahkan karena dia tugas. Ya, bertanya ini orang besar, tapi ya mau gimana? Tugas baru menghadap. Kata Sayyidina Umar, ada apa kalian datang? Baru ada apa kalian datang? Takutan malaikatnya. Kalian tahu siapa yang kalian hadapi ini? Aku ini orang yang paling dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pakai nama Rasulullah juga itu. Pakai nama Rasulullah juga. Bukan siapa aku, tak tahu kamu siapa aku ini orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa nama Rasulullah. Ya, kalau sudah bawa nama Rasulullah, angkat tangan, malaikat langsung naik kepada Allah, enggak jadi bertanya. Ya Allah, gimana itu? Ya, hamba-Mu ini begitu aku menghadap sudah ditagurnya katanya. Ujar Allah, kada usah dilanjutkan itu. Kada usah dilanjutkan. Masya Allah, dah jadi bertanyanya. Masya Allah itu. Sayyidina Ali melihat, diberikan oleh Allah penglihatan karena beliau meminta kepada Allah. Kondisi Sayyidina Umar di alam barzakh ketika berhadapan dengan malaikat itu bagaimana? Ada lagi yang menarik. Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini ahli nahwu beliau ya. Ahli nahwu, alim. Ya. Beliau di saat meninggal, ya, pas ketemu dengan malaikat menghadap kepada beliau. Ya. Bingung malaikat ini mau bertanya ini orang besar ini. Ya, tapi ya mau gimana lagi, tugas kan. Mohon maaf kata malaikat, mau bertanya ini. Membacakan makalah ini. Ya, harus disampaikan. Ya. Man rabbuka kata malaikat ini bertanya kepada Imam Sibawayh. Kata Imam Sibawayh, hei malaikat, sabar dulu. Aku ini tahu semuanya jawabannya. Yang akan ditanyakan itu semuanya sudah tahu jawabannya. Permasalahannya ini boleh enggak aku bertanya sama kalian? Malaikat mulai bingung. Boleh enggak aku nih bertanya sama kalian? Ketika kalian tadi itu bertanya kepada saya, man rabbuka, itu mannya man apa? Man syaratka, man mausulka? Tolong dijawab. Malaikat suruh menjawab mannya man apa? Ya bingung malaikat. Waduh, katanya, ini ganjil lagi nih orang. Bingung mannya mana apa ini, aduh. Malaikat nggak belajar nahu malaikat. Ya. Akhirnya datang lagi sama Allah. Ya Allah gimana? Udah kata Allah nggak usah dilanjutkan itu. Ya. Bilangin ke dia suruh istirahat aja. Aduh, mohon maaf lah, salah orang. Ini sudah lanjutkan aja, lanjutkan istirahat. Nah, subhanallah. Jadi seperti itu. Ya, ada memang orang-orang yang spesial yang tidak ditanya. Oh ya, seperti para nabi itu yang nggak ditanya. Sekarang kalau ditanya, nanti pas waman nabiyuka, loh, apa ini? Bisa disalahkan malaikat loh. Ya apa sih malaikat? Waman nabiyuka, ini kan nabi aku ini. Kok waman nabiyuka? Kira-kira gimana itu? Nah, waman nabiyuka gitu. Kalau man rabbuka, oke, bisa dijawab. Waman nabiyuka. Karena pertanyaan itu nggak bisa dirubah-rubah sesuai dengan teksnya begitu. Malaikat kan tugasnya menyampaikan aja yang ada di situ, bacakan di situ ke orang itu. Jangan dikira itu nggak kenal.
ketika antum duduk di tempat seperti ini, mereka itu tastaghfiru lahu. Ya, ay tastaghfiru li talibil ilm. Membaca istighfar. Apa istighfar itu? Meminta ampun. Ya, memintakan ampunan kepada Allah sagan siapa? Sagan orang yang sedang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Taunya kita beunjun aja. Dapat iwaknya, alhamdulillah aja. Disanganya langsung dimakan, habisinya. Padahal iwak yang diunjuni tadi itu nangka tujuh memintakan ampunan kepada Allah sagan orang yang menuntut ilmu. Kira-kira purunkah dia? Ya, ini ya, keumpamanya pas lagi banjir di sini nih, banyak iwak papuyu. Ya, ini iwak papuyu kah, iwak apa saja. Apabila bertetangga dengan majlis, melihat ada sebuah majlis di situ, orang berkumpul, berzikir, bersolawat, menuntut ilmu, itu iwak-iwak yang ada di higanya tadi itu memintakan ampunan kepada Allah sagan bubuhan yang sedang menuntut ilmu. Tiba-tiba iwaknya kita unjuni, kita makan kayak apa? Ada purun enggak lah? Kita makannya tenang, ya Allah, kayak apa? Hikam yang biasa katujuh benar mintakan ampunan kepada aku yang jahat malah dimakan. Ada purun. Artinya kenapa? Itulah kemuliaan orang yang menuntut ilmu, sampai iwak-iwak itu saja dia hormat dengan orang yang menuntut ilmu, dia mintakan ampunan kepada Allah terus sampai Allah mengabulkannya. Li talibil ilm, dengan orang yang selalu menuntut ilmu. Kedua. Yang ketiga, ya, ini kemuliaan orang yang menuntut ilmu ini, wah, luar biasa ya. Ya, bukan hanya iwak yang kenal dengan kita, malaikat itu sampai mereka yang la ya'sunallaha ta'ala, ya, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Artinya apa? Mulia mereka itu, tapi mereka hormat, tawadu dengan orang yang menuntut ilmu. Sampai dalam kitab Hidayah itu diumpamakan itu malaikat, ya, dia tunduk kepada orang yang menuntut ilmu sampai rela dia punya sayapnya itu dibentangkan dan di atas sayapnya itu diinjak-injak sama orang yang sedang menuntut ilmu, dijadikan jembatan gitu. Artinya apa? Menunjukkan ketawaduannya, kerendahan dirinya terhadap orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini, orang yang bergelut dengan ilmu ini, orang yang selalu belajar ilmu ini, wah, orang yang sangat spesial. Karena nilainya ini, orang yang sedang menuntut ilmu ini, nah, baik di majelis di mana saja, ya, karena nilainya mereka itu, ya, lebih bernilai daripada nilainya sembahyang, lebih bernilai daripada nilainya puasa, lebih bernilai daripada nilainya haji, lebih bernilai daripada nilainya zakat. Orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ya, zakat, puasa, haji, sholat itu kan wajib. Tapi menuntut ilmu, mempelajari ilmu, yang ilmu itu ada kaitannya dengan sholat, ada kaitannya dengan haji, ada kaitannya dengan zakat, ada kaitannya dengan puasa, itu bukan wajib lagi, sangat wajib. Sampai ya dalam ilmu nahwu itu disebut dengan sighah mubalaghah, sangat wajib. Ya, fardhah bukan fardu. Sholat ini fardu. Kita sholat ini kalau tidak ada ilmunya tidak bakalan diterima, sampai hilang dari kita. Tapi kalau ada ilmunya, karena bakalan diterima. Yang bisa diterima sembahyang itu dengan sempurna adalah sembahyang yang diwarnai dengan ilmu. Kalau ada ilmunya kayak apa kita? Kada tahu di istinja, kada tahu di wudunya, kada tahu di niatnya, kayak apa hendak sah sembahyang kita. Ya, makanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, kata Ibnu Ruslan dalam syairnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun balu. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu,
maka ketahuilah amal perbuatannya itu akan menjadi sia-sia. Jadi yang mengangkat amal kita menjadi istimewa itu adalah ilmu amal itu sendiri. Kita sholat itu menjadi istimewa, bukan sholatnya tapi ilmu sholatnya itulah. Makanya kedudukannya itu lebih tinggi, levelnya itu lebih di atas daripada level sholat. Sholat itu penting, diibaratkannya begitu. Mencari ilmu untuk sholat itu maka lebih penting, karena kita tahu metode sholat yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmunya, ada arkan, ada syurutnya. Nah itu kita pelajari sehingga kita tahu posisi kita di mana, andakan kita di mana. Nah betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar ilmunya tadi itu, maka sholat itu akan menjadi sempurna. Tapi kalau cuma Allahu Akbar, umpat-umpatan tuh nah. Ya, umpat-umpatan kayak apa? Sembahyangnya mau diterima. Nah, gitu. Supaya sembahyang itu menjadi sempurna, terima, baik itu puasa ataupun haji ataupun zakat, ilmunya berdahulu dikaji. Baik. Kalau sudah ilmunya dapat, maka nanti rangkaiannya tadi itu akan menjadi sempurna. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa ya, malaikat aja sampai hormat dengan orang yang menuntut ilmu ini. Allahu Akbar. Maka ketika seseorang itu berada di majlis ilmu seperti ini disampaikan oleh Abdullah Sahal bin Abdul At-Tustari. Ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari menyampaikan, ya, beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Apabila kalian ingin melihat, menyaksikan majlisnya para nabi, maka lihat dan perhatikan serta saksikanlah majlis ilmu. Majlis ilmu seperti ini, karena majlis sembarangan ini majlisnya para nabi. Jadi sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa. Ya. Ujar Sahal bin Abdullah At-Tustari, siapa yang ingin menyaksikan, melihat di atas permukaan bumi ini majlis-majlisnya para nabi, maka saksikanlah majlis-majlis yang ada ini. Ya, majlis-majlis yang kita sekarang ada di sini, majlis ilmu, majlis yang bermuatan ilmu, ya, bukan majlis yang bermuatan politik, tidak, tapi majlis yang bermuatan ilmu syariat. Ya, ilmu syariat itu mencakup di dalamnya berkaitan dengan masalah ubudiyah, muamalah, munakahat dan sebagainya. Ilmu syariat, ulumus syariah. Ya, ada ubudiyah, ibadah ini macam-macam furu'nya nanti, cabangnya. Ya, muamalah ini kalau ubudiyah berarti nanti kaitannya dengan Allah. Ya, kemudian muamalah ini kaitannya dengan manusia, disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas, horizontal, vertikal. Ya. Kemudian munakahat, masalah pernikahan sebagainya. Itu ulumu syariah. Nah, saksikanlah ilmu-ilmu tersebut, baik itu ilmu yang membenahi hati sifatnya, ilmu tasawuf, untuk membersihkan hati kita, jiwa kita, ilmu tasawuf, atau ilmu fiqih, membenahi zahir kita, ilmu fiqih itu membenahi zahir kita. Ya. Nah, itu atau ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tijarah, ilmu muamalah dan sebagainya. Maka fahum khulafa'ur rusul fi umamihim. Ya. Fahum khulafa'ur rusul fi umamihim. Mereka itu yang mempunyai ilmu, siapapun orangnya. Ya, enggak harus ustaz. Siapapun orang yang mempunyai ilmu. Ya, ustaz itu kan bukan bahasa Arab. Ustadz, kalimat ustadz itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Ya, siapapun artinya orangnya yang dia mempunyai ilmu,
ilmu yang berkaitan dengan sholat, ilmu yang berkaitan dengan puasa, ilmu yang berkaitan dengan haji, ilmu yang berkaitan dengan zakat. Ya, luar biasa. Dia mempunyai ilmu itu, maka ketahuilah mereka itu adalah khulafaur rusul, khalifahnya Nabi Muhammad SAW. Ini majlisnya Nabi Muhammad. Orang yang sedang menuntut ilmu dan yang mempunyai ilmu di dalamnya itu adalah khalifahnya Nabi Muhammad SAW. Mulia mereka. Ya. Kemudian wawarithuhum fi ilmihim, yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad itu yang mereka umatnya yang mengkaji dan mempelajari ilmu agama tadi itu. Itu warisannya Rasulullah paling tepat. Ketika Abu Hurairah beliau datang ke pasar, ya, kemudian pada saat itu beliau menginfokkan kepada orang-orang pasar, "Oi, orang-orang yang ada di pasar semuanya, coba kalian datang ke masjidnya Rasulullah. Di sana sedang dibagi-bagi warisan." Sedang dibagi-bagi warisan. Semuanya nih tanpa menunda-nunda waktu, para sahabat yang ada di pasar tadi itu berbondong-bondong mendatangi masjidnya Rasulullah untuk supaya mendapatkan warisan tadi. Sesampainya di sana, kita ini diprank katanya sama Abu Hurairah ini. Diprank. "Wahai Abu Hurairah, sini." Ada apa ini, kata Abu Hurairah? "Kamu ini katanya di masjid Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Mana warisannya?" Kata Abu Hurairah, ketika kalian datang ke sana, coba perhatikan apa yang kalian dapatkan di sana. Kami tidak ada melihat pembagian harta di situ. Hanya saja kami menyaksikan di sana ada orang yang halakoh-halakoh, sedang baca Quran, sedang menuntut ilmu, sedang berzikir. Ya, itu saja. Ada yang sedang sholat. Kata Abu Hurairah, itulah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang sedang menuntut ilmu, itulah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian gabung dengan mereka kalau ingin mendapatkan warisannya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mewarisi, nahnu wa jami'ul anbiya lan warithu dirhaman wala dinara. Kami tidak mewariskan harta benda, ya, baik itu perak ataupun emas, kada. Wa innama nahnu warisul ilma, akan tetapi kami dan semua para nabi itu hanya mewarisi ilmu. Siapa yang telah mengambil ilmu itu berarti dia yang berhak untuk mendapatkan warisan saya. Tersambung dengan Rasulullah SAW. Ahli warisnya Rasulullah, itulah mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Majalisuhum majalisu khilafatin nubuwah. Majlisnya mereka, majlisnya bubuhan yang menuntut ilmunya. Kita di majlis ini majlis yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kan ada kegampangan. Ya, makanya sampai kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab ini juga disebutkan, setiap majlis ilmu seperti ini, itu keberkahan daripada majlis itu sama Allah Subhanahu wa taala, ya, diangkat kemudian dikelilingkan ke sekitar majlis itu, sehingga apabila ada orang-orang di sekitar majlis ini yang sedang duduk-dudukan, yang sedang kesah-kesahan, yang sedang main dum sekalipun, biarkan saja, jangan disariki bubuhannya, karena lambat laun akan mengampihi gawiannya. Karena apa? Dapat berkah daripada majlis ini, dapat rahmatnya daripada majlis ini. Justru kalau kita usir mereka, malah mereka melawan kita. Biarkan saja, karena dengan sendirinya itu ampih supan juinya. Kisahnya kan supan, padahal itulah rahmat Allah yang diputar untuk sekitar majlis ini. Apabila didapati dari sekitar majlis ini, lingkungan majlis ini ada orang-orang yang sedang berbuat maksiat kepada Allah, maka rahmat Allah itu akan diturunkan kepada mereka, sehingga mereka lambat laun akan menjadi orang yang baik. Itu diantara manfaatnya. Makanya jangan menutup majlis, jangan juga mengganggu majlis. Majlisnya Rasulullah ini,
jadi sentralnya barokah di sini, sentralnya rahmat di sini. Jadi manfaatnya itu, efeknya ini bukan hanya kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita itu akan mendapatkan. Dulu di tempat saya tuh, tempat saya di Forfo itu terkenal dengan pangkalannya bencong. Bujur itu, pangkalan bencong di sana yang terakhir. Kisah ini, pangkalan bencong. Bahkan wani inya mendatangi ulun. Kalau datang malam tuh jam 12 tuh, kalau dari undangan itu diketuk kaca mobil ulun tuh, tung. Dibukanya, assalamualaikum ya Ustaz. Itu gawiannya tuh. Itu aja Bang, assalamualaikum. Kada Bang artinya menjawil-jawil tuh kada. Itu aja. Assalamualaikum ya Ustaz, ya Ustaz. Dari itu aja. Karena buka lagi. Karena berkesahan lawan kru-kru ulun tuh biasa aja, jarun jadi ganggu, biarkan aja. Karena ambil seorang tuh. Coba pian wah ini adakah? Ada gitu. Ada Pang, tapi jauh ujung-ujung sana. Mungkin supan itu. Apakah itu artinya rahmat Allah diturunkan kepada mereka sehingga mereka itu dengan sendirinya sadar? Ya, sehingga hampir sudah tidak ada lagi bencong di sekitar RT 004 itu nggak ada lagi. Alhamdulillah berkah majelis tadi itu. Nah ini diantara manfaatnya. Secara apa namanya, buktinya realnya seperti itu. Jadi insya Allah majlis yang seperti ini akan mengayomi orang-orang sekitar menjadi baik dan pada akhirnya akan kembali ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah di tempat yang mulia ini. Sekali lagi saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang, tinggal nanti memilih kitabnya apa, nanti saya sudah siapkan nanti. Ya, tinggal di WA nanti kepada saya atau kepada kru saya. InsyaAllah kita persiapkan dari beberapa kitab yang menjadi referensinya tadi. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.